Assalamualaikum. Reportase kali ini tentang resetting gut microbiome. Mereset mikrobiota di perut dengan puasa atau fasting. Nah, rata-rata manusia pasti pernah dong ya gangguan perut, yaitu manusia biasa, bukan cuma manusia kadal. Kecenderungannya, semakin tinggi ketidakteraturan gaya hidup, seiring usia juga gangguan perut itu makin sering terjadi. Entah berupa mah, diare, GERD, konstipasi, dan seterusnya. Kayak pemilu tahun 2024 nanti itu ya, kata para politikus, itu nanti akan diselenggarakan sesuai dengan semangat konstipasi. Kalau itu konstitusi ding ya, salah. Belakangan ya, kita udah sering bahas juga. Para ahli menemukan bahwa konstelasi gut microbiome atau mikrobiota yang ada di perut itu amat menentukan bukan sekedar kesehatan perut itu sendiri, tapi kesehatan kita secara holistik, secara lahir dan batin. Dan boleh dibilang, tanpa kondisi gut microbiome yang kondusif, tidak mungkin kita bisa berada dalam kondisi prima secara kebugaran fisik, semangat hidup, kejernihan pikiran, dan seterusnya. Nah, tapi kalau nggak tahu caranya untuk mereset gut microbiome, ya udah, bisa muter aja terus, keadaan bisa jadi kayak serba salah. Kelelahan muncul nggak jelas, dan bisa terus-menerus. Sudah cukup tidur pun, bawaannya masih saja kerasa ancur-ancuran. Dah gitu, ke puskesmas dikasih obat pun bukannya balik jadi mantep, malah makin labil. Dikasih vitamin, suplemen, obat kuat, nehi. Nggak bisa balik, jak-jak juga. Itu aja terus, lama-lama jadi gangguan fisik dan mental. Dan masalah jadi macam-macam, padahal semulanya cuma dari gut microbiome itu. Semuanya terjadi hanya karena gara-gara nggak tahu aja tuh seringnya. Jadi berlarut-larut. Kalau mau ilmiah dan belum yakin sama yang barusan saya bilang, silakan aja memantau sharing dari para ahli betapa gut microbiome itu punya peranan yang menentukan kemana-mana. Tapi kalau mau praktis sih mendingan percaya aja ya kalau menurut saya daripada capek. Ilustrasinya kayak gini nih ya. Para pakar kesehatan bilang rambut di kepala bule-bule Eropa sana jumlahnya 100 ribuan dan mereka itu rambutnya rata-rata lebih banyak sekitar 10-20 ribuan helai dibandingkan sama kita orang-orang Jawa, Sunda, Melayu yang tinggal di daerah tropis. Udah, gimana coba kita mesti menyikapi hal itu? Kalau saya sih mending percaya aja kan ya. Kalau ada pakar yang ngomong gitu. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri. Capek kan? Nah, kembali ke soal gut microbiome tadi. Kalau kita tidak menerapkan pola makan dan pola hidup yang penuh disiplin, dari waktu ke waktu, menurut para pakar, maka mikrobiota di perut kita itu mesti di-reset. Siapa sih yang tidak menerapkan pola makan dan pola hidup yang penuh disiplin? Ya kita-kita ini. 90% lebih dari populasi dunia. Lebih baik ngaku salah aja dulu. Apalagi yang belum subscribe ke kanal ini. Kalau yang udah subscribe sih, separuhnya mungkin sudah pada disiplin. Tapi jangan-jangan kalian masuk kelompok yang separuhnya lagi. Walau alam kan. Gimana caranya mereset gut microbiome atau mikrobiota di perut kita? Mestinya ada banyak cara dan metode, saya sebagian tahu, sebagian enggak. Kali ini yang mau kita bahas dua cara saja. Pernah kami temukan dari berbagai sumber, yaitu sumber informasi, bukan sumber mata air. Yang pertama itu dengan intermittent fasting, puasa ringan dalam jangka yang agak panjang. Terus-menerus. Atau yang kedua, quick fix. Bisa secara cepat, tapi puasanya mesti model extended fasting yang di atas 24 jam. Yuk kita bahas metode pertama dulu. Ini dah pernah kita ulas sebetulnya ya di kanal kita. Yaitu yang sering dipraktekin muslim-muslim yang soleh dan disiplin seiring dengan puasa Ramadan. Puasanya ini kelasnya intermittent karena periodenya cuma sekitar 12-14 jam kalau di kita. Dan nggak perlu persiapan apa-apa. Tapi meraktekinnya itu sebulan gitu deh. Kecuali kalau kaum ibu ya, itu bisa di stop dulu saat datang bulan agar kondisi hormonal tidak jadi gimana-gimana. Tapi demi agar lebih mantepnya, ya saat Syawalnya segera aja tambah puasa lagi, yaitu plus 6 harian puasa sunat atau sekitar itu. Jadi bisa dibilang ini jatuh-jatuhnya adalah puasa intermittent sekitaran 5 mingguan yang di tengahnya boleh diselang perai beberapa hari. Kalau buka sahurnya diatur dengan cermat, itu hasilnya tentu bisa lebih jos lagi mestinya ya. Tapi nggak pun diatur khusus sahur bukanya, asalkan nggak gila-gilaan dan diikuti syariahnya, maka sudah diteliti cukup komprehensif di Cina dan Asia Selatan dan di beberapa tempat lain. Katanya, selepas Ramadan itu rata-rata gut microbiome kita mengalami reset. Konstelasinya membaik, populasi bakteri buruknya berkurang ngedrop, populasi bakteri baiknya meningkat, dan bakteri baiknya makin kaya,
makin banyak variannya, dan simbiosis sebaran bakteri baiknya makin nyeklik dengan yang dibutuhkan oleh kita dan perut kita. Cuma, nah ini catatannya, seiring waktu, penelitian-penelitian itu menyimpulkan konstelasi gut microbiome itu akan macam-macam lagi, acak-acakan lagi, tergantung sih dengan pola makan dan pola hidup kita selepas Ramadan itu. Kalau yang super disiplin, ini bisa bertahan berbulan-bulan, tapi kalau yang makan seenaknya, hidup tidak terpola, maka sekitar 2-3 minggu saja selepas Syawalan, mikrobiota sudah bisa jadi acak-acakan lagi. Oh alah. Dan mungkin karena itu juga ya, maka puasa Ramadan itu diwajibkan setahun sekali. Salah satu hikmahnya kenapa diwajibkan setahun sekali, bisa jadi itu tadi. Wallahu a'lam. Metode kedua, kalau yang quick fix, ini extended fasting. Ini tidak perlu dilakukan sebulan atau 5 minggu, cukup dilakukan seharian saja atau 2 hari, tapi durasi puasanya itu ngedur 26 sampai dengan 27 jam. Gimana detailnya? Gimana cara meraktekinya? Sebelum ke situ, kita tinjau dulu perbandingannya dengan metode pertama tadi. Ternyata apa coba? Ternyata metode kedua ini, kata para ahli, lebih jos. Lebih josnya di mana? Pertama, dia memicu autofagi dengan lebih kencang. Yang langganan kanal ini tentu sudah pada tahu ya, perontokan untuk sel-sel yang buruk. Keduanya, dia memicu reaktivasi stem cell juga untuk healing dan rejuvenation yang lebih luar biasa. Ketiganya, metode kedua ini bertahan lebih lama dan bukannya segera reset balik semula dalam beberapa minggu seperti metode pertama tadi. Nah, singkatnya bisa dibilang jadinya yang metode kedua inilah metode fasting atau puasa yang secara sejati bisa mereset saluran cerna dan mikrobiota di dalamnya. Tapi kalian jangan langsung main gerabak-gerubuk meraktekin kalau belum tahu cara-caranya. Caranya gimana? Teknisnya insya Allah akan kita ulas di bagian kedua, karena yang ini udah kepanjangan. Terima kasih.